Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ristanto. Saya berasal dari kelas PAI 3D Yainu Kebumen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat kemarin. Jadi saya akan menjelaskan mata pelajaran akidah akhlak. Materi pokoknya adalah beriman kepada qada dan qadar. Kelas 9 semester ganjil dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Oke, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan kompetensi inti atau KI. 1. Menghargai dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghargai dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang nyata. Dan yang terakhir, mengolah, mengaji dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, mengkaji, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, dan menghitung, serta menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau di sumber lain. Kemudian saya akan menjelaskan kompetensi dasar. Yang pertama, memahami dan menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar. Dan yang kedua, menampilkan perilaku beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami pentingnya beriman kepada qada dan qadar untuk menciptakan ketenangan hati. Dan yang terakhir, menyimulasikan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan indikator pencapaian. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, siswa dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, siswa dapat mengamati diri sendiri, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya yang terkait makna iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan dalil beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menyebutkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, menerapkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar. Dan yang kelima, menjelaskan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, menjelaskan macam-macam takdir. Dan yang ketujuh, menjelaskan hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Kemudian materi pembelajaran yang pertama, makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, macam-macam takdir. Yang keempat, ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima, hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, contoh dari qada dan qadar. Kemudian metode pembelajaran, yang pertama mengamati, yang kedua membaca sumber belajar yang berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar, yang ketiga berdiskusi, dan yang keempat presentasi. Kemudian media sumber pembelajaran, yaitu yang pertama daring atau dalam jaringan, dan yang kedua buku cetak atau buku paket akidah akhlak. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama pendahuluan. Guru memberikan salam dan berdoa sebelum melakukan pembelajaran, dan kemudian memeriksa kehadiran siswa. Dan yang kedua, kegiatan inti.
guru menjelaskan materi beriman kepada qada dan qadar, kemudian menugaskan kepada peserta didik untuk memahami materi yang telah diberikan. Yang kedua, kegiatan inti. Guru menjelaskan materi beriman kepada qada dan qadar, kemudian menugaskan kepada peserta didik untuk memahami materi yang telah disampaikan, melakukan kegiatan membaca, diskusi, ataupun presentasi. Dan yang ketiga, penutup. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur, serta mengambil hikmah dari materi yang telah disampaikan. Kemudian bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa. Kemudian penilaian. Yang pertama, sikap dengan cara lembar pengamatan. Yang kedua, pengetahuan dengan LK peserta didik. Dan yang ketiga, keterampilan dengan cara kinerja, observasi, diskusi, dan presentasi. Sekian penjelasan RPP dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube saya, Taufik Kristanto. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.